Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hoirul Fadli, owner dari Ayam Hias Jawa Tengah yang terletak di Desa Tangkisan Pos, RT 6 RW 3 Tangkisan Pos, Dogonalan, Klaten. Saya sendiri merupakan alumni dari Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada angkatan 2015. Nah, sekarang masih menekuni usaha di bidang ayam hias. Untuk usaha yang saya jalani saat ini adalah Ayam Hias Jawa Tengah. Itu adalah nama usahanya, dan ada beberapa jenis ayam hias yang ada di farm kami dan juga farm-farm yang ada di mitra kami. Yang pertama ada Merak Biru, kemudian ada Golden Bison, Silver Bison, kemudian ada Ringneck Bison merah, American Silky, untuk kemudian ada Brahma Light Colombian, Brahma Blue, Bantam Cochin Black Mottlet, Bantam Cochin Blue, batik Kanada, batik Itali, dan beberapa jenis lainnya seperti itu. Sebelumnya sebenarnya saya sendiri ada beberapa nama sebelum terbentuk nama Ayam Hias Jawa Tengah. Jadi ada nama Yogya Farm, kemudian Mino Farm, Yogya Spendry, kemudian jadilah Ayam Hias Jawa Tengah ini pada tanggal 10 Januari 2019. Nah, setelah itu kandang Ayam Hias Jawa Tengah itu sendiri pertama berdiri di Klaten itu tanggal 21 Maret 2019. Nah, itu merupakan awal mula berdirinya Ayam Hias Jawa Tengah. Pertama, yang memotivasi saya untuk mendirikan usaha ayam hias ini sendiri, yang pertama adalah tentunya hobi. Jadi, saya pengennya memiliki usaha yang basicnya hobi saya sendiri. Sehingga saya itu enjoy karena yang pertama saya udah mencintai atau menyukai, bahkan menyayangi ternak-ternak khususnya ayam-ayam hias itu sendiri. Sehingga selain enjoy dan juga dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah seperti itu. Jadi, kita menjalani usaha itu dengan rasa bahagia dan ya istilahnya kita menikmati lah gitu dan mensyukuri apapun usahanya itu. Untuk ayam hias yang ada di Ayam Hias Jawa Tengah, biasanya kami dapatkan yang pertama, kita pernah mengimpor telur langsung dari luar negeri, yaitu dari Turki. Itu adalah untuk jenis Brahma, yaitu ada Brahma Gold Lassit dan juga Silver Lassit. Yang kedua adalah kami membeli anakan pertama atau F1 dari ayam-ayam impor. Jadi misalnya ada pengimpor dari Jakarta, kemudian dia menetaskan telurnya. Salah satu contohnya adalah American Silky milik kami, itu adalah tetasan pertama dari induk ayam impor. Setelah itu kita ambil anakannya, kemudian kita besarkan dan kita budidaya. Itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga adalah kita juga mengambil dari farm-farm peternak ataupun teman-teman kita pemain ayam hias lain. Sehingga kita bisa bertukar koleksi, kemudian juga bisa menambah silaturahim serta wawasan dan juga keilmuan atau basic-basic terkait cara manajemen perawatan ayam hias yang harus kita laksanakan itu seperti apa gitu. Untuk kandang dari Ayam Hias Jawa Tengah itu sendiri, yang pertama adalah kandang ini merupakan kandang utama atau kandang pusat dari Ayam Hias Jawa Tengah. Kemudian
ada kandang kedua milik kita juga, yaitu di tempat ibu saya. Itu isinya adalah ayam-ayam impor seperti Brahma dan beberapa jenis lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kandang di tempat Mbah Ranto atau mbah saya. Itu isinya adalah ayam-ayam lokal. Terus selain itu ada juga mitra-mitra kami, di mana sebenarnya basic usaha ini adalah sociopreneur seperti itu. Kita memberdayakan sesama. Nah, di sini mitra-mitra kami utamanya adalah keluarga kami. Jadi dari adik ataupun ponakan. Nah, untuk saat ini jumlah mitra yang memang udah terikat dengan ayam hias Jawa Tengah itu ada 5 kandang ataupun 5 mitra seperti itu. Produk yang kami jual di ayam hias Jawa Tengah yang pertama meliputi telur tetas. Jadi tidak hanya menjual ayamnya aja, tapi kita juga menjual telur tetas, yang mana kita juga menggunakan media-media ataupun marketplace. Karena kalau ayam hias itu kan di share di marketplace itu nggak bisa gitu. Jadi kita mainnya di telur tetas dan alhamdulillah juga rame seperti itu. Terus yang kedua adalah DOC ataupun anakan yang baru menetas sampai usia 1 minggu itu biasanya untuk lokalan, jadi sekitar Klaten, Jogja seperti itu, teman-teman bisa langsung ambil ke farm ayam hias Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga adalah usia 2-3 bulan dan kemudian ataupun remaja, kemudian dewasa, yaitu usia siap telur. Kalau untuk ayam-ayam hias pada umumnya adalah 7 bulan. Untuk pemasaran yang kami lakukan di ayam hias Jawa Tengah itu sendiri, yang pertama adalah kita melakukannya melalui marketplace. Nah, marketplace yang kita gunakan adalah Tokopedia, OLX, dan juga marketplace yang ada di Facebook, serta Lazada dan Shopee. Untuk yang kedua adalah melalui media sosial tentunya. Media sosial ini kita manfaatkan hampir semua media sosial lah, dari mulai website, yaitu ayamhiasjawatengah.com, dan kemudian yang kedua adalah YouTube, yaitu Ayam Hias Jawa Tengah channelnya. Kemudian yang ketiga adalah Facebook dengan halaman Facebook yaitu Ayam Hias Jawa Tengah atau Yogya Husbandry, dan akun Facebook saya sendiri adalah Rule Ornamental Chicken, dan selanjutnya adalah melalui Instagram yaitu @ayamhiasjawatengah. Nah, itu beberapa media sosial yang kita miliki. Selanjutnya adalah kita juga melakukan pemasaran melalui sekitar lah, istilahnya kita mengedukasi masyarakat sekitar untuk memelihara ayam hias, kemudian kita jadikan mitra, nanti kita bantu untuk pemasaran serta manajemen ternak dari ayam hias itu sendiri, kita lakukan sosialisasi seperti itu. Kalau untuk pengiriman dari ayam hias Jawa Tengah, kita sudah melakukan transaksi dari daerah Aceh, Sumatera Utara ataupun Medan, kemudian Jambi, Palembang, Riau, Lampung, kita paling sering kalau daerah Sumatera. Kemudian daerah Jawa, seluruh wilayah Jawa, Kalimantan kita sudah ke Balikpapan, Samarinda, Pontianak. Kemudian Sulawesi kita juga sudah merambah ke Makassar, Manado, kemudian daerah Bali, Lombok. Jadi pemasaran yang belum kita sentuh adalah di daerah Papua dan Nusa Tenggara Timur, itu yang memang masih zona merah. Jadi yang zona merah itu kita belum bisa untuk mencakup sampai ke situ gitu.
Kalau untuk harga dari ayam hias itu bervariasi ya teman-teman. Jadi itu tergantung dari jenisnya. Misal telur American Silky itu 300.000. Terus nanti ketika 1 bulan itu satu ekornya 1 juta. Kalau untuk Golden Bison sendiri, itu untuk telur sendiri masih jarang yang jual karena memang daya tetasnya juga nggak terlalu bagus, dan untuk menjaga stabilitas harga juga. Jadi kalau untuk Golden Bison sendiri usia 6 bulan itu per pasang sekitar 7 juta sampai 8 juta. Kemudian untuk dewasa ataupun induk saat ini berkisar antara 12 sampai 15 juta. Nah, untuk merak itu biasanya kalau DOC ataupun anak usia 1 bulan itu berkisar antara 3 juta itu untuk merak biru, dan untuk merak putih itu berkisar 5 juta. Nah, untuk jenis-jenis seperti Brahma Light, kemudian Brahma Blue, nah itu untuk DOC-nya itu berkisar 300.000 usia 1 bulan. Terus jenis-jenis lainnya, jadi masih banyak, itu tergantung jenis ataupun usia dari ayam-ayam yang akan kita jual. Jadi harganya sangat-sangat bervariasi dan pastinya harganya itu istimewa dan sangat-sangat menguntungkan ketika teman-teman mau main di ayam hias gitu. Prospek bisnis ayam hias ke depannya menurut saya masih sangat-sangat terbuka lebar dan sangat-sangat bagus bagi teman-teman yang mau usaha di bidang ayam hias. Khususnya kalau memang teman-teman mau, itu ada ayam-ayam hias jenis Bison. Itu merupakan usaha ataupun ayam hias yang prospeknya masih sangat-sangat bagus ke depannya. Kenapa? Karena misal kita main di Golden Bison, itu produknya adalah 1 tahun sekali dan 1 kali produk hanya sekitar 15 telur. Jadi untuk harganya pasti dan sangat-sangat, saya berani jamin lah 10 tahun ke depan insya Allah masih aman untuk harganya, karena memang dari produktivitas ayamnya itu sendiri nggak langsung banyak gitu, jadi harganya stabil di situ. Terus bagi yang mau main di jenis lain nggak masalah juga karena pasti lakunya, saya sudah mengalami sendiri. Jadi hampir semua ayam hias yang saya jual pasti laku gitu. Kalau nggak laku sekarang, kita besarkan, harganya udah tambah tinggi. Pengaruh ketika pandemi ini terhadap penjualan ayam hias di ayam hias Jawa Tengah itu sendiri, kalau menurut saya malah menambah daya beli masyarakat. Kenapa? Karena ketika pandemi ini banyak orang ataupun masyarakat yang tinggal di rumah, sehingga mereka boring ataupun bosan. Ketika itu banyaklah orang-orang yang order ayam hias, sehingga itu digunakan untuk hobi dan juga menghibur diri ketika di rumah. Oleh karena itu, dari ayam hias Jawa Tengah sendiri kita sangat-sangat senang. Karena apa? Karena penjualan kita di musim pandemi ini malah sangat-sangat meningkat. Untuk pengalaman suka duka dalam beternak ayam hias sendiri, sebenarnya yang pertama karena kita udah dasari dengan rasa cinta tadi dan juga sayang, karena emang ini sendiri juga hobi saya sendiri. Jadi kalau dukanya sebenarnya bisa dikatakan nggak ada lah, banyak sukanya gitu. Karena setiap hari kita bermain dengan kesayangan-kesayangan kita gitu. Jadi nggak ada istilah kita bosen, terus kalau bosen ya kita tinggal ke kandang, lihat ayam, suka lagi gitu kan gitu. Kalau misalnya untuk dukanya sendiri ya mungkin ketika ayamnya mati gitu karena penyakit ataupun memang karena
sudah takdir yang maha kuasa gitu. Jadi ya, kalau untuk pemasaran alhamdulillah masih kita nikmati sampai saat ini juga masih ramai, dan untuk kondisi ternak saat ini juga alhamdulillah masih banyak yang sehat, dan untuk usaha kita sendiri alhamdulillah juga sudah berkembang, dan bagi saya sendiri sudah sangat bersyukur. Untuk hambatan ketika menjalankan ayam hias itu sendiri sebenarnya dari diri kita sendiri sih. Kalau kita memang mau lebih cepat berkembang, tentunya kita harus bisa mengalahkan ego kita sendiri untuk berani mengeksekusi atau mengambil tantangan-tantangan yang ada gitu. Nah, utamanya ketika kita mau nambah stok atau kita mau memberdayakan jenis lain, tentunya kita juga harus mempertimbangkan musim ataupun kondisi cuaca. Ketika pancaroba itu biasanya ataupun peralihan dari musim penghujan ke musim kering, kemudian dari kering ke hujan, itu biasanya ayam itu relatif lebih mudah terserang penyakit. Nah, dari situ teman-teman harus bisa belajar dan juga mengevaluasi terkait bagaimana sih penanganan ketika ayam itu terserang penyakit, dan bagaimana pengondisian ayam ketika dikirimkan gitu. Nah, itu sebenarnya yang menjadi penguat kita yang pertama adalah yaitu ketika ayam sakit, kemudian ketika ayam dikirim, karena kan kalau dari ayam hias Jawa Tengah sendiri kita memberikan garansi. Jadi ketika ayam dikirim kemudian sampai sana kok ada misalnya kendalanya dia mati ataupun sakit, kita kembalikan uang atau kita kirim ayam kembali gitu. Jadi itu sih mungkin yang jadi pertimbangan kami untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Jadi kita menjaga kualitas dan juga kesehatan serta kondisi ayam yang kita miliki. Yang menjadi harapan saya ke depannya, ayam hias Jawa Tengah ini sendiri memiliki mitra yang banyak, dan semakin banyak masyarakat yang mengenal terkait ayam-ayam hias, khususnya ayam-ayam hias lokal yang ada di Indonesia seperti ayam cemani, kemudian ayam pelung, ayam hutan hijau. Itu kita harus lebih banyak mengedukasi untuk melestarikan plasma nutfah ataupun genetika asli dari Indonesia itu sendiri. Kedepannya untuk ayam hias Jawa Tengah sendiri kita harapkan memiliki banyak mitra sehingga kita mampu untuk sharing profit dan juga mengedukasi terkait ayam hias kepada masyarakat yang ada di lingkungan kita. Bagi teman-teman yang mau belajar ataupun memiliki ketertarikan terhadap ayam hias, bisa langsung hubungi Ayam Hias Jawa Tengah. Di Instagram ada @ayamhiasjawatengah, kemudian di Facebook juga @ayamhiasjawatengah. Di YouTube channelnya Ayam Hias Jawa Tengah, dan di WhatsApp bisa langsung kontak 0895 3399 80 697. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan edukasi serta informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share di channel Agrozin ID ini. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.